Selamat siang sahabat informasi di Indonesia. Bersama saya Rospita Vici Paulin, Komisioner Komisi Informasi Pusat, dan Arya Sandi Yuda, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Kami akan bincang-bincang seputar keterbukaan informasi sektor pariwisata. Ini menjadi konsen kami di tahun 2024 ini karena ini sektor yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia. Bersama kami sudah hadir Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Rospita dan teman lama saya nih, Mas Arya. Namanya ada Sandinya juga, Sandi Yuda. Sandi Yuda, mirip ya. Terima kasih ya Pak Menteri sudah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Pak Menteri, kalau kita bicara tentang sektor pariwisata, ini kan sektor yang paling terdampak saat COVID-19 kemarin ya. Boleh digambarkan sedikit Pak bagaimana kondisi di tahun-tahun sekarang ini pasca COVID-19? Alhamdulillah pariwisata kita sudah pulih dan sekarang beranjak ke tahap transisi menuju pariwisata hijau, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dari jumlah wisatawan mancanegara memang kita mentargetkan angka 14 juta tahun ini. Itu sedikit masih di bawah capaian di sebelum COVID. Tapi karena pariwisata kita ini lebih berkualitas, jadi lama kunjungan itu lebih panjang dan jumlah belanja dari para wisatawan itu lebih besar. Makanya dampak terhadap devisa pariwisata kita sudah 14 miliar US dollar. Sudah hampir menyamai capaian di sebelum pandemi. Tapi tentunya kita akan bekerja lebih keras lagi. Kita bersaing dengan negara-negara tetangga. Tapi kita memastikan bahwa ke depan pariwisata kita tidak hanya menghitung dari segi kuantitas, tapi kita fokus bagaimana ini bisa mensejahterakan masyarakat kita melalui pembukaan lapangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Ya, kalau kita bicara tentang pariwisata, tentunya kan masyarakat membutuhkan banyak sekali informasi ya terkait sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif. Bagaimana pandangan Pak Menteri terhadap keterbukaan informasi yang harus dilakukan untuk memberikan hak akses seluas-luasnya bagi masyarakat? Ya, kami bersyukur nih 3 tahun berturut-turut nih, sejak 2021 kita mendapatkan predikat informatif dari dalam anugerah keterbukaan informasi publik oleh teman-teman dari KIP. Terima kasih loh diberikan penghargaan. Dan kami selalu mengimplementasikan good and clean governance. Jadi bagaimana tata kelola itu baik dan bersih, sehingga kami mengacu ke prinsip yang kami sebut sebagai tarif. P-nya tuh transparansi, A-nya akuntabel, R-nya responsible, I-nya itu independence, dan F-nya itu fairness. Jadi kita mendorong juga dalam konsep transparansi itu yang diutamakan dengan semangat 3G. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi termasuk dalam keterbukaan informasi, potensi-potensi menyampaikan melalui platform online. Dan kita selalu mendorong collaborative governance dengan prinsip 3C. C pertama inovasi, C yang kedua adaptasi, dan C yang ketiga ini adalah kolaborasi. Penguatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kemenparekraf itu jadi prioritas kami. Kita meyakini bahwa PPID ini menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik. Dan kami akan melayani dan tentunya pasti akan mewujudkan sebuah transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa accountable untuk bukan hanya kinerja kami, tapi data-data yang kami pakai untuk mengambil kebijakan. Karena kita selalu mengedepankan evidence-based dan data-driven policy. Jadi datanya yang kita gunakan, kajian yang kita landaskan kebijakan, ini juga bisa diakses publik. Di tengah banyaknya
badan publik dan pimpinan badan publik yang belum mau terbuka terhadap informasinya. Kenapa sih kemudian Pak Menteri ini memandang bahwa keterbukaan informasi di sektor pariwisata itu menjadi sangat penting? Iya, kalau kita lihat kan pariwisata itu bisa menjadi andalan dan unggulan bagi perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 kalau memiliki narasi yang positif. Dan keterlibatan publik itu sangat dominan. Karena wisata ini ya adalah salah satu dari sedikit sektor yang berhadapan langsung dengan masyarakat secara luas. Masyarakat secara umum. Jadi keterbukaan informasi publik ini dampaknya kita sudah ukur positif. Semakin banyak mereka tahu, bukan hanya tentang destinasi, tapi juga tentang kebijakan berkaitan dengan promosi, dengan penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja. Ini tentunya akan berdampak positif dan menjadi lokomotif dari perkembangan industri parekraf ke depan. Nah, stakeholders kita juga harus kita dorong, karena pemerintah pusat kan nggak sendiri, ada pemerintah daerah juga. Misalnya ada salah satu potensi yang harus kita mitigasi. Nah, keterbukaan informasi ini menjadi fasilitasi daripada masyarakat mendapatkan informasi. Dan kita terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan supaya stakeholders parekraf ini mengacu juga kepada prinsip keterbukaan informasi publik yang memang menjadi acuan kami. Dan kami melihat bahwa pengambilan keputusan kebijakan itu juga harus transparan, harus partisipatif, harus melibatkan publik. Oleh karena itu public engagement dan itu bisa terpicu dari ketersediaan informasi yang mudah didapat oleh publik. Sejauh ini ada nggak informasi yang menurut Pak Menteri ini terkait sektor pariwisata ini kayaknya harus dikecualikan nih, dirahasiakan? Ada beberapa permintaan, misalnya Taylor Swift kan kemarin konser. Terus ekosistem parekraf kita kan bergerak. Mereka menyampaikan kita perlu melakukan hal ini karena kita akan mendatangkan artis A gitu. Nah, tapi mereka bilang mohon jangan disampaikan kepada publik karena ini belum final, tahapnya masih konfidensial, dan karena ada persaingan usaha dalam memperebutkan kunjungan artis ini Pak Menteri mohon tidak dibuka untuk umum dan tidak disampaikan kepada publik. Karena kita punya forum namanya weekly brief, di mana di mingguan ini kita beberkan semua informasi yang kita miliki, baik yang ditanya oleh wartawan maupun yang nggak ditanya, tapi yang menurut kami sangat relevan, gitu. Jadi memang dengan memberikan keterbukaan informasi ini, sekarang masyarakat dapat juga ikut mengawasi penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, mengenai data-data itu, pada saatnya nanti begitu sudah deal, siapa artisnya gitu, itu bisa kita umumkan, itu kita bisa sampaikan. Dan di masa kita memberikan penyampaian kepada publik itu juga di masa kita mendapatkan masukan dan kritik yang membangun. Misalnya ada satu kegiatan pariwisata yang dipandang perlu perbaikan. Itu kita dapatkan dari partisipasi masyarakat melalui informasi publik yang kita sampaikan. Kita juga misalnya ada konser besar kayak Coldplay tahun lalu. Ada sekelompok masyarakat, mungkin para ulama yang menyampaikan. Itu kita tampung dan kita pastikan hal-hal yang disampaikan oleh para ulama itu diperhatikan oleh pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga kekhawatiran yang disampaikan itu bisa kita mitigasi. Dan ini tentunya tujuan keterbukaan informasi kan adalah bagaimana kita selain dari transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif itu kita bisa menghadirkan informasi yang mudah diakses, diawasi publik, dan bisa membantu untuk mencapai kebijakan yang baik menuju ke Indonesia Emas 2045.
Tapi kan dalam perjalanannya pasti banyak hambatan, tantangan. Secara nasional kira-kira apa sih Pak Menteri yang menjadi hambatan dan tantangan di dalam upaya membuka akses bagi masyarakat? Mindset sih paling banyak, budaya bahwa ini yang alhamdulillah di Kemenparekraf, Baparekraf sudah semakin bisa kita kikis bahwa informasi itu walaupun itu informasi publik itu tidak disampaikan karena memang tidak ditanya, atau mindset bahwa ini informasi milik pemerintah, tidak perlu di-share. Padahal pemerintah itu kan adalah bagian daripada yang kita harapkan bisa masuk ke dalam era keterbukaan informasi publik itu di teman-teman di KIP yang paling bertanggung jawab. Nah, jadi mindset kalau kita udah buka bahwa kita ini pejabat publik, kita harus menyampaikan informasi kepada publik baik diminta maupun tidak, sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Kecuali itu info-info yang confidential. Tapi kalau info-info yang membantu untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dan juga memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan lainnya, mari kita buka sama-sama. Dan komitmen ini saya all out. Ada banyak sekali permen maupun Kepmen yang telah saya sampaikan tentang beberapa isu-isu pariwisata dan ekonomi kreatif ini yang langsung kami buka kepada publik, termasuk juga maklumat pelayanan publik dan maklumat pelayanan informasi publik. Jadi ini yang kita harapkan. Selain itu kita harus sosialisasikan, ya, edukasikan. Jadi ada pelatihan yang secara reguler kita berikan kepada para petugas pelayanan informasi, maupun juga kita sekarang ini ada untuk pertama di weekly brief ini sudah hampir 6 bulan sampai 9 bulan terakhir itu ada pelatihan penggunaan bahasa isyarat. Karena itu juga untuk rekan-rekan disabilitas sangat diperlukan, dan kita ingin bahwa pelayanan informasi publik dari Kemenparekraf kita ini lebih inklusif, lebih juga ramah disabilitas. Itu yang menjadi harapan kita agar bisa kita transisikan ke pemerintahan selanjutnya. Mungkin himbauan sini ke Mas Ari. Pak Menteri, dari pengalaman saya mengunjungi beberapa tempat pariwisata, ini kan ada perbedaan dalam hal tarif untuk wisatawan lokal dan kemudian wisatawan mancanegara. Nah, kemudian yang diberlakukan secara umum malah harga untuk wisatawan mancanegara nih. Nah, itu bagaimana dari Bapak menanggapi hal seperti itu? Ya, memang banyak yang sudah tidak membedakan lagi wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara, tapi masih ada juga yang membedakan. Padahal data kami, wisatawan Nusantara itu jauh lebih besar spendingnya dibandingkan wisatawan mancanegara. Jadi sebetulnya kalau kita samakan saja, ini lebih bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih baik kepada destinasi wisata dan masyarakat sekitarnya. Tapi bagi yang melakukan pembedaan, yang masuk rejim jadul gitu loh, ya kita memberikan sosialisasi dan edukasi kepada wisatawan mancanegara. Ini bukan adanya diskriminasi, tapi berkaitan dengan kita memberi insentif kepada wisatawan Nusantara. Lebih ke arah seperti itu. Bukan mereka dibebani, tapi justru yang wisatawan Nusantara diberikan insentif karena mereka ini juga dari kelompok yang mungkin menengah atau menengah ke bawah yang perlu diberikan insentif keringanan harga tiket masuk untuk suatu destinasi wisata. Dan ini memang harus disampaikan secara terbuka dan transparan. Kita terus harus memonitor dan mengevaluasi pengelolaan informasi publik di setiap pengelola destinasi, dan SDM yang paling penting. SDM itu harus dilatih untuk menyampaikannya dengan santun, dengan memberikan pelayanan terbaik, agar informasi publik ini, kan kita kayak punya Tourist Information Center. Ini bukan hanya pajangan,
tapi ada interaksinya, ada sisi promosinya, dan kita nggak semuanya ini berbasis fisikal atau berbasis offline gitu, tapi ada juga yang pakai chatbot. Kita punya chatbot Tiwi dan juga ada microsite PPID yang sekarang ini kita juga sudah menggunakan artificial intelligence AI untuk mengelola data-data yang kita bisa berikan dan sampaikan kepada publik. Mungkin ada yang Sebenarnya Pak Menteri, ini ada yang menarik ketika Pak Menteri bilang pariwisata kita berorientasi hijau, lalu kemudian ramah lingkungan. Ini kan pasti sangat menarik bagi generasi muda, juga pecinta alam. Apa sih Pak dibalik ide Bapak menyampaikan ada orientasi hijau, ada ramah lingkungan, dan apa terobosan informasi wisata alam terutama Pak yang dibutuhkan menurut Bapak sehingga Bapak mengeluarkan istilah yang menarik itu tadi? Ya, pertama Mas Arya, karena sudah menjadi keniscayaan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang sangat, saya menyebutnya sangat fundamental, sangat radikal terhadap perubahan iklim yang terjadi, dan Indonesia itu mendapatkan dampak yang paling besar dari segi perubahan iklim. Nah, pariwisata ini sekarang menyumbang secara global 8% dari emisi karbon. Nah, kami melihat bagaimana kita berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon di sektor pariwisata. Kita adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menandatangani komitmen Glasgow untuk mereduksi emisi karbon dari sektor pariwisata itu ke angka 4% atau sekitar 50% penurunannya di tahun 2035. Dan harapan kita di tahun 2060 itu kita 100% net zero, malah sedang kita kedepankan adalah regenerative tourism atau tourism yang justru berdampak positif terhadap isu lingkungan. Saya melihat sendiri bagaimana Gen Z, anak-anak muda sekarang, itu menempatkan isu lingkungan sebagai isu pertama dalam memilih destinasi wisata. Dia mencari destinasi yang memiliki komitmen terhadap ekonomi hijau, terhadap energi baru dan terbarukan, pengelolaan sampah, restorasi terumbu karang, menanam mangrove, melakukan reboisasi pohon-pohon mineral. Bagaimana setiap kegiatan pariwisata itu memiliki offset. Dan ini juga kita lakukan melalui keterbukaan informasi, melalui aplikasi. Jadi nanti ada aplikasi jejak.in yang bekerja sama dengan Kemenparekraf, yang juga terhubung di website kami www.indonesia.travel, yang bisa membantu masyarakat menghitung jejak karbon mereka dan melakukan kegiatan offsetting dari jejak karbonnya. Karena bumi, alam semesta ini kan bukannya warisan daripada leluhur kita, tapi titipan untuk anak cucu kita. Jadi ini yang harus kita kembangkan dalam konsep 3P, planet, people, dan prosperity. Jadi planet lah yang kita utamakan, jangan sampai kita merusak alam kita lestarikan lingkungan kita. People, yaitu masyarakat harus mendapatkan peluang usaha lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraannya, dan prosperity itu yang harus kita pastikan untuk memajukan kesejahteraan umum di Indonesia. Saya kembalikan dulu. Saya terakhir nih Pak Menteri, terkait keterbukaan informasi sektor pariwisata nih. Karena kan kalau kita bicara komitmen kan memang harus dari pimpinan utamanya nih. Mungkin Pak Menteri bisa menyampaikan kepada masyarakat Indonesia apa yang menjadi komitmen dari Kementerian Pariwisata terhadap akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat atas informasi di sektor pariwisata. Terbuka bukan berarti telanjang kan. Jadi kita terbuka itu untuk membantu kita. Jika kita terbuka, kita bisa mendapatkan masukan. Informasi publik yang dikecualikan itu sifatnya rahasia,
dan tidak dapat diakses oleh publik itu sudah diatur. Betul. Seperti apa di Undang-Undang KIP. Dan kami di Kemenparekraf juga melakukan penetapan dari proses uji konsekuensi daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam 1 tahun. Jadi ini prosesnya terus kita lakukan. Dan ini juga kita harapkan jika ada pengecualian informasi, misalnya data-data yang tidak bisa kami sampaikan, itu ada proses uji konsekuensi oleh tim PPID Kemenparekraf. Nah ini terima kasih juga nih ada pendampingan dari konfirmasi dari Komisi Informasi Pusat. Nah komitmen kami juga adalah memberikan informasi secara tepat, cepat, akurat, efektif dengan saluran-saluran resmi dari kita. Apalagi sekarang sudah ada platform digital ya. Mulai dari website sampai yang inovatif yang kami lakukan yaitu weekly brief with Sandi Uno. Nanti kapan-kapan Bu Rospita dan Pak Arya juga diundang melihat bagaimana keterbukaan publik kita. Komitmen kita juga mengenai optimalisasi, digitalisasi informasi. Karena ini sekarang sudah eranya digital. Bagaimana dengan digitalisasi ini juga tidak menghilangkan esensi dan nilai-nilai keunikan dari pariwisata serta ekonomi kreatif. Jadi walaupun ini ada di laman website kita atau di ekosistem ekonomi digital kita, tapi melalui super apps, website, dan media sosial ini digitalisasi di bukan hanya destinasi-destinasi gede ya kayak Bali, Danau Toba, tapi desa-desa wisata juga kita masukkan ke namanya Jadesta, jaring desa wisata. Itu bisa diakses publik, siapa ketua Pokdarwisnya, apa atraksi wisatanya, bagaimana kebersihannya, bagaimana komitmennya terhadap environmental sustainability. Nah ini yang kita harapkan nanti ke depan pemerintahan setelah saya ini juga terus melanjutkan, dan komitmen ini kita juga punya ada beberapa kanal pengaduan ya, seperti SP4N Lapor, itu Span Lapor, ada chatbot, contact center, melalui WhatsApp dan media sosial lainnya. Dan saya melihat bahwa kondisi ini harus semakin diinternalisasi, dibudayakan, sehingga Parekraf Tanah Air semakin dikenal masyarakat luas, bukan hanya tampak depannya, tapi juga proses pembuatan kebijakannya. Dan mudah-mudahan ini dikelola dengan lebih baik. Saya selalu berpesan sebagai penutup nih, kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Keterbukaan informasi publik ini juga kita lakukan dengan 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi online dengan keterbukaan informasi publik yang lebih kita bisa berikan, maka kepercayaan publik akan semakin meningkat untuk pemerintah. Dan kepercayaan publik buat pemerintah ini kan di level yang angkanya sangat tinggi ya, 75-80%, dan itu karena kita secara rutin pemerintah memberikan keterbukaan informasi publik dan masyarakat merasa dekat dalam kolaborasinya menuju Indonesia maju. Dan kita harapkan KIP dan Kemenparekraf terus mendorong, dan ini akan bertambah nih. Kemarin diserahkan di Pak Wapres, Istana Wapres. Saya sendiri itu yang menerima, tuh. Pak Doni yang memberikan. Saya ucapkan terima kasih dan sukses untuk KIP. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri atas bincang-bincangnya, dan kami sangat mengapresiasi atas komitmen dari Pak Menteri terhadap keterbukaan informasi, terbukti dengan 3 tahun berturut-turut ya memperoleh informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia. Demikian sahabat Informasi Indonesia, bincang-bincang kami dengan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada siang hari ini. Mudah-mudahan bincang-bincang ini dapat memberikan banyak masukan dan informasi yang bermanfaat bagi seluruh sahabat informasi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.